Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lahzatin abada la ni'mallahu ibdalih. Allahumma atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lim wa ta'lim wa nafa wal intifa wal mudaqarah wal tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma alhimna ilman nafaqahu bihi awamira wa nawahi warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhaman malaikatal muqarrabin. Ignina bil ilmi wa zinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faslun. Wa alayka ya akhi bi islahin niyati wa ikhlasiha wa tafakkudiha wa tafakkuri fiha qabla dukhuli fil amali fa innaha asasul amali wal amalu tabi'atun laha hasanan wa qabhan wa sihhatan wa fasadan. Kembali kita kepada kitab karangan Risalah Muawanah karangan Habib Abdullah bin Awli Haddad, yang mana ini menjadi pedoman. Kenapa menjadi pedoman? Karena di waktu dulu teman beliau Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi meminta kepada beliau untuk dibuatkan pedoman untuk orang-orang, untuk hamba-hamba Allah Ta'ala untuk di masa depan. Maka dibuatkah kitab Risalah Muawanah oleh Habib Abdullah bin Awli Haddad. Habib Ahmad bin Hashim ini adalah seperguruan beliau dengan Habib Abdullah bin Awli Haddad. Teman yang paling dekat, yang qorobah yang paling dekat kepada Habib Abdullah bin Awli Haddad. Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi ini mempunyai kelebihan, yang mana kelebihan beliau ini yuhyil mauta biidznillah. Suatu ketika kita menceritakan ini, suatu ketika ada seorang perempuan membawa anaknya ini sakit. Dimintakan kepada Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi, katanya, "Ya Habib, supaya anak ulun ini sembuh, maka ulun berwasilah kepada pian, minta banyu, minta doakan supaya anak ulun sembuh." Lalu dibacakan Habib Ahmad bin Hashim, dibari lawan anaknya tadi. Setelah selesai berapa hari, esoknya tuh malam meninggal anaknya. Setelah itu dapat kabar dari Habib Ahmad bin Hashim, narannya sangkal, maunya binian, kada sampai lagi otaknya. Lalu didatanginya Habib Ahmad bin Hashim. Ujarnya, "Ya Habib, kenapa nih? Maka ulun meminta supaya sembuh anak ulun. Supaya sembuh, supaya sehat lagi. Kenapa timbul mati? Berdusta berarti pian. Maka aja pian sehat bila pian memberi banyu." Sekarang ngarannya binian, kada sabar lagi sudah. Hilang kontrolnya. Bilanya binian ini sangit, hilang kontrolnya sudah. Kepintaran tuh hilang. Jadi bungul aja lagi ada. Wani menyambat Habib situ. Jadi narannya Habib, digigit Habib anaknya nih. Ana Habib Ahmad bin Hashim yuhyil mauta biidznillah. Di situ. Maka aku hidupkanlah ini dengan izin Allah. Hidup anaknya. Maka Sidin nih yang punya keramat yuhyil mauta. Di zaman Habib Abdullah bin Awli Haddad. Kawan bujur, kawan paling parak dengan Habib Abdullah bin Awli Haddad. Belajar seperguruan. Nah, beliau itu yang memintakan pedoman ini untuk orang-orang masa depan, untuk hamba-hamba Allah yang mencari ragibin lis-suluki tariqin, yang menghendaki jalan-jalan yang baik,
yang menghendaki jalan-jalan menuju Allah. Maka dibuatkan kitab ini, Risalah Ma'unah, untuk pedoman manusia. Karena dunia ini kayak bilanya kadida rambu-rambu, pasti orang tuh sesat. Maka beliaulah yang membuat rambu-rambunya, rambu-rambu lampu merahnya. Kemana ini, yang mana yang bujurnya, oh yang mana yang salah. Maka dibuatkan beliau ini. Padahal itu di zaman dulu beliau sudah kawan memandang jauh ke depan. Hingga dibentuklah kitab Risalah Ma'unah, pintaan daripada Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Ada juga salah satunya anak dari istri Habib Abdullah Idrus Akbar, Aisyah binti Umar Muhdar. Nah, Aisyah binti Umar Muhdar ini pernah mati 3 kali sewaktu hidupnya. Kenapa beliau pernah mati selama 3 kali? Di waktu itu, waktu halus Aisyah nih, umur 3 tahun atau 4 tahun, bermainan membawa makanan. Imbah makanannya nih, sekalinya datang kucing, diambil kucing. Sangit Aisyah, Hababah Aisyah nih, dipukulinya kucing itu sampai mati. Melihat Umar Muhdar, pas melihat Umar Muhdar, karena kucing mati, ikan mati juga. Mati saat itu. Datang Khadam Umar Muhdar. Naranya Sa'ad bin Ali Al-Madhij. Panjang kita kisahkan ini. Mudahan karena dikisahkan tentang wali, keberkahan pasti turun. Karena itu seperti perkataan Hasanul Basri, Tabi'il Jalil. Bilanya diceritakan tentang arwah salihin, maka di situ pasti diturunkan rahmat, berkah dan maghfirah. Karena apa? Mereka lah wasilah para ahli dunia. Hum amanul ardi fadzakiri. Mereka itulah yang membuat tiang-tiang dunia ini. Maka ingat-ingatlah dengan mereka. Mereka yang membuat keamanan di dunia ini, maka ingatlah dengan mereka. Hum amanul ardi fadzakiri. Mereka lah yang menjadi pedoman dan tiang-tiang dunia, yang menjadi pelindung bagi dunia. Maka ingatkanlah suatu saat, maka itu akan membuat keberkahan di tempat yang dibacakan manakib mereka. Nah, Aisyah binti Umar Muhdar tadi itu, pasnya mati, datang tadi Sa'ad bin Ali Al-Madhij. Ya Umar Muhdar, kada kasihan gak pian melihat anak nih? Ini anak pian, cucu wali kutub. Inya karena di masa depan biisi laki, wali kutub juga. Sudah dipandang Sa'ad bin Ali Al-Madhij. Sa'id bin Ali Al-Madhij nih asalnya orang bungo juga, orang biasa. Gak ada tahu apa, tapi karena umpat lawan Umar Muhdar, nang hatamnya 48 kali sehari dalam membaca Quran, sehari 8 kali hatam. Maka dalam 1 tahun, 2 tahun, tahun kedua hafal dah. Sa'id bin Ali Al-Madhij nih hafal Quran dalam 2 tahun, asalnya orang gelandangan ya. Karena umpat lawan Umar Muhdar. Masya Allah, 8 kali hatam dalam sehari Umar Muhdar. Maka dengan izin Allah, kata Sa'id bin Ali Al-Madhij nih, maka hidupkanlah ini Aisyah binti Umar Muhdar. Maka dihidupkan, hidup kembali sampai beberapa tahun, sampai kawin dengan dengan Abdullah Idrus Akbar. Sewaktu itu hendak melahirkan Abu Bakar Al-Adni, karena anaknya pun itu wali kutub, Abu Bakar Al-Adni, sahibul laban, nang kau menurunkan hujan susu. Kada kawa di kota tuh sewaktu kada pernah ada karomat yang kawa, adakah karomat yang kau menurunkan dari langit. Nah, biasanya orang karomat yang di hadapan saja.
Nah, maka datanglah Abu Bakar Adani ini, anaknya Aisyah binti Umar Muhdar. Maka turunlah waktu itu hujan. Dan hujannya itu pun kada pernah orang lihat. Sahibul Laban. Hujan susu di waktu itu. Nah, Aisyah binti Umar Muhdar ini sewaktu melahirkan beliau tuh meninggal juga. Maka dipinta si Habib Abdullah Idrus Akbar, seorang wali kutub juga, dan diisi anak wali kutub juga karena masa depannya, maka dihidupkan lagi. Yang ketiga, kalau kada salah, beliau ini yang meninggalnya karena gugur jatuh suatu tempat, maka dihidupkan lagi Habib Abdullah Idrus juga, laki Sidin. Waktu itu pas meninggal, ya Allah, panjangkan pang lagi umur Sidin. Ulun masih butuh lawan bini ulun nih. Minta kepada Allah, karena dikasihi Allah maka dimanjakan Allah. Seorang aulia Allah pasti dikasihi Allah. Karena apa? Mereka dimanjakan Allah. Jadi doanya itu dikabulkan. Apalagi seorang wali kutub, Abdullah Idrus Akbar, luar biasa. Gurunya nih, namanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Nah, masuk ke kitab kita, Faslun. Wa alaika ya akhi bi islahin niyah wa ikhlasiha wa tabaqqudiha wa tafakkuri fiha qabla dukhuli fil amali. Wahai saudaraku, hendaklah kalian memujurkan niat kalian dengan keikhlasan, dengan niat yang ikhlas, wa tafakkudiha wa tafakkuri fiha qabla dukhuli fil amali, dan memikirkan segala sesuatu sebelum adanya niat, sebelum datang niat azm di dalam hati. Maka sebelum masuk di dalam amal itu, maka hendaklah segera meniatkan yang baik, didatangkan niat tadi. Maka memperbagusi niat setiap masuk dalam perbuatan dan amal soleh, maka niatkanlah dulu dengan niat yang baik. Ataupun hendak melakukan kegiatan yang mubah, seperti hendak begawi, hendak kerja, hendak mengajar, hendak berjalan dalam sesuatu yang mubah, maka niatkanlah dengan amal yang soleh. Sahaja aku berniat, setiap aku hendak begawi atau hendak bekerja, ini gajinya karena gusan kebaikan, gusan memakmurkan keluargaku, dan keluargaku nih gusan kawa supaya beribadah. Berkat apa? Berkat gawian tadi. Maka fa'innaha asasul amali, dan ini adalah fondasi segala amal. Dalam niat bilanya tidak amal, maka mansura, tidak ada apa-apanya. Beramal aja dalam hal yang mubah, bersedekah, turun majelis, tapi tidak niatnya, tidak apa-apanya. Bila di dalam hal yang soleh ya, itu ada. Tapi bilanya dimasukkan niat lagi, dibungkus suatu amal yang soleh, dibungkus dengan niat, maka itu lebih memperkuat, lebih tajam dirinya itu menghadap kepada Allah, lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan niatnya, niat yang soleh. Sahajaku turun majelis untuk membersihkan hatiku daripada dosa, untuk membersihkan pikiran-pikiranku daripada yang buruk, untuk membersihkan segala jasadku daripada dosa-dosa yang telah dulu. Itu diniatkannya terus. Itu adalah niat. Makanya niat ini sebagai asasul amal, pondasi segala amal.